Selamat siang, Elmer Lovers. Welcome back to our YouTube channel Elmer Coklat Official. Maaf, Chef Diana. Kayak biasa di channel YouTube-nya Elmer ditemenin sama Chef Diana Cahya. Hai. Seneng banget nih bisa main lagi ke dapurnya Chef Diana Cahya. Bisa baking bareng lagi sama Chef Diana Cahya. Thank you sudah kau datang ke sini. Iya, apalagi sekalian berguru. Wow, berguru. Sama-sama belajar. Master. Oke, mau bikin apa nih hari ini, Chef Rian? Hari ini rencananya mau buat chiffon cake Chef Diana Cahya. Buat apa yang nih? mini-mini, lucu-lucu iya, gitu. Yang mini emang lagi tren ya. Iya. Emang lagi tren sekarang. Unyu-unyu gitu kan ya. Dengan dekorasinya pasti banyak dari produk Elmer ya. Benar, mendukung karena Mendukung, produk-produk benar. Elmer juga mendukung banget Benar, bikin benar, sesuatu yang cute-cute gitu Chef Iya, Diana. karena kan bersama Elmer bisa, apapun bisa. Beb. Oke. Jadi gimana nih, Chef? Jadi mungkin kita perkenalan bahan-bahan yang kita Boleh, gunakan boleh, dulu kali ya boleh, Chef boleh. Diana ya. Iya. Oke, bahan-bahan yang akan kita gunakan pertama di sini ada kuning telur. Yang namanya chiffon, pasti pemisahan antara putih telur dan kuning telur ya Chef Diana ya. Kemudian juga Bakerline icing sugar di Yap. sini. Kemudian untuk bahan B di sini ada butter. Nanti butter kita cairkan. Kemudian juga ada susu cair dan juga pasta vanilla. Bahan C di sini ada tepung protein sedang. Kemudian kalau misalkan kan kebetulan kita mau buat yang rasa coklat ya Chef Diana ya. Berarti kita ada penambahan Elmer Cocoa Powder African Red 20-24%. Nah, terus juga di sini kita nanti buat juga yang green tea. Jadi Oh, ada jadi penggunaan tambahan green tea. bubuk green tea. Bahan D di sini ada putih telur, Bakerline icing sugar dan juga garam. Nah, ini buat merengnya gitu ya Chef Diana ya. Karena penting banget dalam pembuatan sifon itu mereng itu berperan penting ya Betul. untuk membuat konstruksi dari sifonnya. Benar banget. Jadi ntar tips-tipsnya pasti dikasih tahu sama Chef Ya. Diana Cahya ya. Nah, sekarang ini mau ngapain dulu nih, Chef Rian? Nah, ini kan pemisahan antara kuning telur dan putih telur, Ya, Chef. ya. Nah, jadi untuk kuning telurnya nih kita buat adonan yang pertama dulu. Jadi adonannya kita pisah nih, Chef. Nah, ini kuning telur, kemudian dengan Bakerline icing sugar. Oke. Nah, ini karena Bakerline icing sugar juga mudah banget larut nih, Chef nih. Jadi cocok banget buat bikin adonan chiffon cake. Oke, nah ini tinggal kita aduk aja nih, Chef ya. Diaduk Oke. sampai gulanya tercampur rata. Kemudian baru kita masukkan bahan selanjutnya, Chef, atau Oke. bahan B ya. Oke. Nah, ini masuk butter ya. Butter yang sudah dicairkan sambil kita aduk lagi. Kemudian masuk susu cair. Lanjut masuk pasta vanilla. Bener nyangkut. Nyangkut nih. Dah. Oke. Oke, next ada tepung terigu protein sedang ya. Oke, tinggal dimasukin nih, Chef. Jadi memang gampang juga sih, Chef ya, kalau buat chiffon cake ya. Cuma Tapi harus memang tahu tips cantiknya aja. betul. Memang riskan sih di pembuatan mereng juga ya, sama suhu oven ya. Sama suhu oven, bener, Chef. Nah, ini kan udah jadi nih, Chef, adonannya. Yap. Nanti ini adonan ini kita bagi dua ya. Karena mau bikin dua rasa. Karena kita pengen bikin dua rasa. Ya, satunya Oke. coklat, satunya green tea ya. Kemudian kita bagi dua adonannya. Jadi masing-masing beratnya itu 140 gram. Nah, kemudian salah satu ini ada dua rasa. Jadi kita bisa masukkan Elmer Cocoa Powder African Red 20-24%. Yang sini green tea Kemudian ya. juga bubuk green tea ya, atau green tea powder. Oke, kita aduk. Kita tinggal aduk ya. Nah, kita akan bikin merengnya. Iya. Iya, apa aja Lanjut ke bisa? merengnya berarti ya. Ini ada putih telur, kemudian Bakerline icing sugar dan juga garam. Chef. Oke. Nah, ini kita masukkan putih telurnya. Nah, ini penting banget ya, Chef. Harus banyak yang tahu juga kalau misalkan membuat mereng itu memang sangat tricky sekali. Benar. Salah satunya juga bowl mixernya ini nggak boleh basah atau terkontaminasi dengan air. Atau juga lemak, Lemak. seperti butter, itu nggak Betul. boleh. Ada kuning telur sedikit juga nggak boleh. Nggak boleh ya, Chef ya? Begitu juga dengan kocokannya. Betul, nanti sulit untuk mengembang. Udah, di mix dulu nih, Chef, sampai agak sedikit berbuih, kemudian baru masuk Bakerline icing sugarnya itu sedikit demi sedikit ya, Chef ya. Oke. Ini bisa ya, sambil masuk sedikit demi sedikit ya, Chef ya. Nah, kemudian masuk garam, Chef ya. Nah, ini kalau Oke. misalkan nggak ada garam juga mungkin bisa diganti dengan lemon atau enggak cuka ya, Chef ya. Atau cream of tartar. Cream of tartar ya. Jadi untuk menguatkan atau mengokohkan
mereng tersebut. Oke, kita gunakan speed yang tinggi ya, Chef ya. Nah, lebih baik untuk mereng ini sampai soft pick aja ya, Chef Rian ya. Oh, jadi jangan sampai hard pick atau kaku ya, Chef ya? Kaku nanti kasar ya sifonnya. Oh, jadi memang benar-benar berpengaruh ya, Chef ya, dari tuh situ ya. Adonannya kayak gitu kita cek ya. Jadi pada saat kita aduk begini dia nggak terlalu kaku tapi masih ada jambulnya ya, Chef ya. nih. Tapi dia masih sudah ada rangka di sini tulangnya untuk ngangkat jambulnya itu. Jadi nggak langsung turun. Kalau langsung turun kan berarti kan masih belum soft pick. Pantas aja, Chef, saya buat ketika itu udah kaku banget ya untuk merengnya. Nah, udah jadi sponsnya itu agak kasar, terus juga banyak rongga. Pasti, karena banyak sekali udara dimasukkan dalam proses mixing menggunakan balon whisk. Balon whisk, betul. Oke, makasih nih, Chef. Dapat ilmu lagi. Alright, ini sudah cukup. Bagus banget merengnya. Mereng ini juga dipengaruhi oleh kualitas telur. Oh, jadi berpengaruh untuk kualitas telur juga ya? Karena semakin fresh putih telurnya, maka mereng yang dihasilkan juga semakin prima. Oh, kalau misalkan ada penyimpanan putih telur di dalam kulkas, apa masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Oh, masih bisa digunakan ya? Nggak masalah. Oke, yang penting penyimpanannya benar aja gitu ya? Oke, dapat tips dan trik lagi ya buat Elmo lovers dan buat saya juga. Oke. Nah, ini sekarang dibagi dua ya. Dibagi dua ya, Chef? Bagus banget ya. Merengnya tuh halus gitu loh. Jadi pori-porinya nanti pasti akan halus. Nah, jangan diaduk. Ya. Oke. Ya. Nah, pas kan? Iya, 100 ya, Chef. Nah, kalau misalnya dalam proses pengadukan, misalnya untuk mereng, kalau masih pemula kita bisa masukkan merengnya jadi 3 bagian. Jadi 3 bagian, Chef? Tapi kalau kita udah biasa, boleh langsung nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa aduk balik. Jadi kalau 3 bagian itu teknik pancing mungkin ya, Chef ya? Enggak, langsung aja 1 kali kita masukkan mereng, kita aduk 2 kali, kita aduk begini 3 kali. Jadi meminimalisasi untuk kolaps. Oh, nah, kalau kita yang udah biasa baker ya nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Cuma lebih baik masuknya 3 kali ya. Masuknya 3 kali ya. Jadi bertahap ya, Chef ya? Bertahap. Ini harus pelan-pelan, lembut-lembut ya. Tuh ngaduknya ya. Nah, seperti ini juga bisa. Awas, sudah hampir cair itu. Karena kalau terlalu cair nanti jadinya sifonnya bantat ya. Karena memang sifon yang bagus itu justru teksturnya itu mengembang dan juga ringan ya, Chef ya. Seperti ini ya, tuh ya. Jadi adonannya masih kental ya, tuh. Tuh ya. Nah, sudah cukup. Oke, bisa dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, Chef Rian, untuk loyang sifonnya lebih baik jangan dioles apa-apa ya, karena nanti dia membutuhkan pijakan untuk naik. Jadi kalau dikasih olesan nanti jadinya sifonnya tuh kolaps. Jadi kolaps ya. Jadi cenderung berpinggang ya, Chef ya. Benar. Ini ini loyangnya kayak gini, bongkar pasang ya kayak gini. Oke, sekarang kita akan isi ya, Chef. Iya, tinggal kita masukkan ke loyang ya adonannya, Chef ya. Ya. Jangan lupa untuk dihentakkan, jangan terlalu 3 kali cukup, supaya bubble-nya keluar ya. Oke, sekarang bisa dipanggang. Ini di suhu berapa, Chef? Di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, Chef. Nah, kurang lebih lama pemanggangan itu 20 sampai 25, Chef. Oke. Nah, ini mau bikin apa lagi, Chef? Nah, lanjut kita buat bikin krimnya dulu, Chef ya. Jadi ntar sifonnya kita dekor ya gitu ya. Ada apa aja bahannya di sini? Nah, ini kita menggunakan Bakerline whipping cream instant powder, Bakerline custard vanilla, dan juga susu cair yang dingin, Chef. Nah, ini tinggal disatuin semuanya aja, terus dikocok sampai teksturnya itu mengental dan juga kaku ya. Lalu baru kita masukkan Elmer Deep Glaze. Oke, di sini kita pakai yang apa aja nih? Pakai yang dark, kemudian green tea, dan juga ada white. Iya, ini kan Deep Glaze-nya Elmer ini kan top brand. Benar banget. Tidak dipungkiri lagi keunggulannya. Benar, terus juga multifungsi. Ini aja mau bikin mousse creamnya ya kita ya. Iya.
Oke, nah kemudian kita mix sampai mengental. Terus tadi juga ada penggunaan Baker Line custard powder. Nah itu agar lebih kokoh ya nanti krimnya ya. Jadi pengganti dari gelatin ya. Oke, langsung kita mix. Kecepatan rendah dulu. Oke, langsung kita menggunakan kecepatan tinggi. Oke, nah ini sudah mengembang, teksturnya bisa kita lihat dulu ya. Kalau udah kaku kayak gini, ini tinggal kita tambahkan dengan Elmer Deep Glaze. Ini yang disebut simple mousse atau simple creamnya jadinya ya. Ini kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing beratnya adalah 84 gram. Ini tadi yang deep glaze green tea ya. Green tea. Wangi ya baunya. Wah, karena selain baunya juga wangi, Rasanya juga enak. rasanya juga enak, Chef. Terus Makanya juga dia laris banget. betul banget, Chef. Banyak Warna kali juga kan. menyesuaikan Bener. dengan rasa. Iya, betul. Oh, simpel banget ya, Chef. Tinggal dicampurkan dengan glaze, udah jadi ya jadinya ya. Benar. Jadi sebenarnya orang-orang ini sudah salah kaprah kalau mengira deep glaze itu hanya untuk donat. Betul. Karena sebenarnya deep glaze itu saus coklat ya, bisa diaplikasikan di berbagai macam kreasi kita ya. Bener, Chef. Salah satunya juga bisa dibuat untuk spon kukus juga bisa, Chef. Bener. Bolu-bolu kukus gitu juga bisa. Terus juga minuman juga bisa ya. Benar. Ini lihat, ih warnanya bagus ya. Tuh, keren, cakep. Terus warnanya juga nggak lebay jadinya, Chef Iya, ya. bagus ya, suka deh warnanya. Iya, warnanya manis terus soft gitu ya. Iya, benar. Terus ditaruh di mana? Di plastik segitiga. Iya, habis ini kita masukkan plastik piping ya, Chef ya. Yap. Nah, udah 25 menit nih, Chef. Udah Yap. matang ya, Chef ya? Oh, udah Gimana matang. taunya ini udah matang apa belum? Nah, Ciri-cirinya gimana? Nah, biasanya gini, Chef. Kalau misalkan taunya matang atau belum, kita kalau misalkan nggak pede nih kayak gini hasilnya, kita bisa tusuk pakai lidi gitu ya, Chef ya. dilihat basah apa enggak. Basah apa enggak? Gitu. Tapi kalau misalnya kita pede gimana? kita Apa pede, ciri-cirinya? kita pegang aja teksturnya nanti ya. Oke. Pegang tangan ya. Ya, kita keluarin semua aja sama loyangnya boleh. Iya. Woi. Nah, nih ya. Oke. Oh. Nah, udah gitu kalau udah habis kayak gini juga nggak didiemin kayak gini ya, Chef ya. Ya, dibalik. Jadi harus dibalik ya. Kelihatannya bagus ini ya. Iya. Dibalik. Dibalik dulu. Iya. Karena kalau nggak dibalik dia akan nanti mekeret ke bawah ya. Nyusut Ya, atau menyusut. turun ya. Iya. Baunya enak dan kelihatannya ini bagus banget, tidak berpinggang. Sebenarnya yang berpinggang juga disebabkan oleh tidak matang. Oh, tidak matang juga berpengaruh ya, Chef ya. Nah, ini yang udah matang tadi ya, Chef ya. Kayaknya Iya. ini udah dingin yang ini ya. Iya. Yang Wah, ini, udah nggak panas. ini masih agak hangat Masih sedikit agak hangat ya. Nah, jadi kita bisa buka. Nah, dia nggak berpinggang ya. Jadi dia masih full cover ke ini. Ke loyangnya ya. Bikinan juga yang kecil. Jadi ini dia dipastikan tidak berpinggang dan bagus. Ya. Oke. Oke, sekarang kita bisa buka ya. Cara bukanya bermacam-macam. Ada yang ditarik gini, ada juga yang langsung menggunakan spatula. Oke. Oke, Chef Rian Bisa pakai apa ya? spatula atau enggak ini ya, Chef? Iya. Apa langsung pakai tangan ya? Boleh. Nah, ini ada yang dibuka, ini boleh. Dengan itu juga boleh. Dengan spatula nih. Boleh. Jadi ada berbagai cara yang teman-teman kira-kira gampang ya. Iya, yang senyamannya aja gitu ya, Chef. Apalagi ini di dekor ya, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi kebuka begini, tinggal kita taruh di sini. Kita mau cover ya, bagian bawahnya kita beri dulu krimnya ya, supaya dia lengket ke cake boardnya ya.
Oke, ini habis di cover ya, Chef ceritanya. Iya, Ini betul, tadi Chef Diana. green tea ya? Green tea, Lalu benar. kita akan beri taburan apa nih, Chef? Guerrero green tea. Iya, ini Kram. kram ya. Jadi apa namanya? Ya sesuai dengan rasanya ya. Betul. Kelihatan lembut banget ya. Guerrero-nya juga kayaknya baunya harum banget ya. Harum banget, Chef. Jadi ini untuk Guerrero kram itu ada beberapa varian rasa, Chef. Ada yang red velvet, terus juga ada yang black kram juga. Oke, ini mau ditutup semua ya, Chef ya? Iya, ditutup Oke. semua. Ini banyak yang tanya juga nih cara cover dari samping kayak gini aja, jadi nggak usah dipegang sama tangan ya, jadinya supaya nggak lengket-lengket ya, Betul. Chef ya. Lebih steril juga ya. Higienis ya, Chef. Iya. Ini tinggal gini, nempelnya juga gampang. Dekorasinya dari coklat juga ya, Chef. Betul, dari coklat juga ya, Chef ya. Dari kompon ya, kompon Elmer ya. Dari kompon plastik ya yang white ya. Iya, karena kan Elmer banyak banget ya, ada yang Rhapsody juga ya. Benar, jadi bisa Kalau bikin menyesuaikan warna. warna-warni, Iya, keren banget. Udah ini simple gini, Chef. Cakep. Wah, iya dong. Bagus kan? Yeay! Fresh from Diana the Garden. Bener ya? Bener. Diana Cahyas Garden. Oh, Diana Cahya Garden. Gak apa-apa, Chef. Udah ya kan? Udah Iya, kita aja ya kan? Di kebon lah, di kebon. Iya, di kebun. Ah. Ini fresh, baunya enak banget. Ini adalah daun mintnya. Jadi banyak sekali menanyakan dekorasi edible itu apa yang kayak daun. Daun mint bisa. Terus thyme juga bisa. Cuma kalau thyme kan agak susah dicari. Lebih baik menggunakan mint. Benar, jadi Enak. semua juga bisa nanam juga Dinner. sebenarnya. Dan mint ini cocok banget sama coklat kan? Sama Kan coklat. makanya ada coklat mint dan lain-lain. Kita bisa pasang. Oke. Yuk kita dekor. Ini udah dicuci ya teman-teman. Lalu kita tinggal potong. Nah, jadi teman-teman kalau punya daun mint gitu jangan dibuang, bisa bisa ditumbuhkan akarnya dulu dengan cara direndam di air, nanti tumbuh akar lalu dipindahkan ke media seperti tanah. Wah. Jadi bisa buat dekorasi cake karena Benar. kan ini cocok banget buat coklat kan. Nah, ini kayaknya Chef Diana nanti juga bakal bikin channel YouTube Bertani. cocok tanam bertani ya. Enggak bisa nanam ini sebenarnya dibantu aja, nyiramnya juga selate. Betul. Memutar. Nggak perlu terlalu banyak dan tidak perlu terlalu rame. Rame. Bentar. Ini seger banget ya, jadi dia ngelawan nih. Biasanya kan layu nih. Nah, ini agak seger. Ih, cakep ya. Daripada beli mendingan nanam kayak gini Iya, ya, ini Chef, berarti ya. dia seger banget nih kan jadinya. Nanti waktu sebelum didekor, nanti cucinya pakai air matang ya teman-teman. Nah cukup. Udah, gitu aja ya. Ini kebetulan daun mintnya gondrong dan besar-besar. Jadi ada kadang-kadang ada yang anaknya masih kecil ya. Iya. Ini hari ini kita nggak nanam. Kebetulan tadi juga metik ada yang selebar daun kuping. Daun kuping nggak ya? Oke, jadi sudah bisa kayak gini doang. Nah, simple aja. Jadi dekorasi itu nggak usah dipakai sebagai beban ya. Benar. Jadi bisa apa aja. Jadi bebas aja berkreasi ya, Chef. Bebas, Lovers, nah ini hasil jadinya ya Chef Diana ya. Nah, ini hasil karya Chef Diana tuh lucu-lucu banget Dan juga Lovers. Chef Rian lah. Betul, tentunya ini juga menggunakan produk-produk Elmer. Varian dari topping-toppingnya emang banyak banget, jadinya Elmer Lovers bebas berkreasi pastinya ya. Tanpa batas. Tanpa batas. Dan terima kasih udah sharing banyak tentang tips dan trik bagaimana membuat sifon yang baik dan benar Elmer Lovers. Gitu ya Chef Diana ya. Ya Chef Diana, ada yang mau disampaikan boleh? Nggak ada. ya. Jangan lupa untuk rebake ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan share YouTube channel Elmer Coklat Official. Betul, jangan lupa aktifkan tombol notifikasi ya. Elmer Elmer Inspiring Innovation. See you, dadah. Ikut ke sana.